Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian Dokter Aulia yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. 11 orang saksi terkait kasus tewasnya Dokter Aulia telah diperiksa di Treskrimum Polda Jawa Tengah. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Dari pemeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan pemanggilan-pemanggilan. Laporannya apa Pak? Apakah perundungan, intimidasi atau? Jadi laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian penghinaan, kemudian juga ada pemerasan. Sementara itu, pihak Universitas Diponegoro atau Undip memberikan tanggapannya dan meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi kematian Dokter Aulia yang saat ini masih dilakukan pihak kepolisian. Saya percaya kita semua bersedih dengan situasi ini. Bahwa ada satu anak kita, mahasiswa kita, yang pergi mendahului kita. Inilah duka yang sangat mendalam buat Universitas Diponegoro. Saya pikir Bapak Ibu semua, apalagi dokter di sini diajarkan untuk merawat kehidupan. Saya sendiri seorang ayah. Apa sedihnya kita semua dengan kehilangan itu. Saya pikir seorang yang berpikir dan punya perasaan pasti akan sangat sedih dan menyesal dengan kehilangan itu. Pak Dekan, saya tahu bersama tim berkali-kali datang ke rumah ibu almarhum, menunjukkan betapa sedihnya kita, betapa kita kehilangan. Jadi, tuduhan yang diberikan kepada Fakultas Kedokteran, saya pikir sudah melampaui batas. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID juga memberikan perhatian dan menyatakan turut berduka atas wafatnya Dr. Aulia Risma selaku mahasiswi program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang. Ketua Umum PBID Adip Humaydi menegaskan, menghormati dan mendukung proses penyelidikan terkait dugaan bullying yang dialami almarhumah Dr. Aulia Risma. Ya, jadi yang tentunya pertama ucapan duka cita ya, karena ada sejawat kami yang wafat ya. Dan tentunya kita menghormati proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum berkaitan dengan kematian sejawat kami tersebut ya. Dan juga tentunya kita menghormati proses investigasi yang sekarang dilakukan, bahkan juga dari Kementerian Pendidikan juga ada tim pencari fakta lah untuk terkait dengan kasus ini. Artinya kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentunya mensupport semua proses yang berkaitan dengan kasus ini sebagai bagian untuk membuat ekosistem pendidikan dokter spesialis yang aman, nyaman, dan tentunya menghasilkan dokter yang kompeten sekaligus berkualitas dan tentunya beretika dan punya komitmen moral juga gitu. Pemirsa, 1 bulan lalu, seorang dokter yang sedang mengikuti pendidikan spesialis ditemukan meninggal dunia. Kematiannya dikaitkan dengan perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Bagaimana perundungan bisa terjadi dalam dunia pendidikan kedokteran? Dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa kasus perundungan tidak lagi terjadi dalam dunia pendidikan kedokteran. One on One akan membahasnya bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono, bersama saya Priska Papilaya.
siang, Prof. Halo, Siska. Halo, apa kabar, Prof? Baik, baik. Gimana, sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Lagi sibuk tugas? Dikit. Yang ini? Dikit. Mohon maaf kami mengganggu waktunya, mampir. Nggak apa-apa. Lebih enak kita ngomong di situ yuk. Siap. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Kami boleh mampir. Mungkin saya tanya dulu, ini fokus apa di Kemenkes sekarang? Kita sedang fokus melakukan transformasi kesehatan. Mantap. Kita punya 6 pilar transformasi kesehatan dan itu mesti selesai sebelum Oktober. 1 bulan berarti waktunya? Sebenarnya ini udah lama berjalan, tapi beberapa hal prioritas kita mesti selesaikan sebelum Oktober tahun ini. Detailnya boleh kasih kisi-kisi sedikit? Jadi kita punya 6 transformasi kesehatan, transformasi pelayanan primer, sekunder, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Kaitannya dengan SDM kesehatan, ini ada kasus nih, Prof, tentang perundungan. Kan ini ceritanya kalau di PPDS artinya sedang menyiapkan SDM untuk pelayanan kesehatan di Indonesia ya, Prof ya. Gimana dari Kemenkes, Prof? Ya, kita sudah mendengar beberapa masalah perundungan dan kita sudah menerima laporan tentang perundungan ini, tapi kita tetap seleksi laporan-laporan tersebut. Dari laporan yang sudah kita terima ada 1.762 laporan tentang perundungan masa pendidikan PPDS. Durasinya? Dalam waktu kira-kira beberapa bulan. Oke. Tapi setelah kita konfirmasi, yang benar-benar perundungan itu hanya 22,9% atau identik dengan 401 kasus. Jadi semua laporan itu tidak semuanya benar, tapi kita cross check lagi dengan data-data yang kita punya. Kita langsung datang di bawah keirjenan, langsung turun ke lapangan untuk melihat apakah memang ini benar perundungan atau ini hanya laporan palsu. Oke. Kalau kasus yang sedang berjalan selama 1 bulan terakhir, Prof, yang tentang Dr. Aulia Risma, itu dari Kemenkes apa saja sejauh ini temuannya? Jadi kita melakukan evaluasi apa yang terjadi pada Dr. Aulia Risma, dan ini sampai sekarang kita ikut sertakan kepolisian untuk mengidentifikasi apakah ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Nanti kita tunggu laporan dari kepolisian bahwa ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Mungkin dalam waktu dekat, seminggu ke depan lah kita punya laporan dari kepolisian tentang perundungan ini. Tapi masalah kalau memang ada perundungan maka kita harus perbaiki sistemnya. Dan kita juga melakukan koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Kemendikbud untuk melakukan koordinasi secara menyeluruh aspek perundungan, tidak hanya tentang kasus Dr. Aulia Risma, tetapi dengan semua kasus perundungan yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia. Tapi kalau sudah ada 1.000 lebih dalam waktu beberapa bulan laporan, kemudian disortir begitu ya, tinggal 22%, artinya itu tinggi angkanya. Dan betul-betul perundungan kalau sudah dicek begitu ya, Prof ya. Nah, bagaimana perundungan bisa terjadi dalam dunia pendidikan dokter spesialis, dan kemudian apa yang menyebabkan ini terulang kembali begitu, Prof? Jadi biasanya yang menyebabkan perundungan itu adalah budaya senioritas. Budaya senioritas karena supervisi dilakukan oleh para seniornya. Kemudian pendidikan dan kemampuan medis itu diajarkan oleh para seniornya. Jadi kalau mereka mau diajari, mereka harus melakukan sesuatu. Nah, ini cikal bakal perundungan. Ini harus kita selesaikan, harus kita buat sistem pendidikan yang baik di Indonesia sehingga perundungan tidak terjadi dengan motif apapun, baik itu perundungan verbal, non-verbal, perundungan sosial, perundungan baik elektronik maupun perundungan-perundungan yang lainnya. Prof tadi sudah jelaskan ada banyak aspek perundungan itu, ada sosial dan sebagainya. Nah, pengalaman Prof sendiri sebagai seorang dokter yang dulu juga mengalami pendidikan, sudah sampai doktor, kemudian profesor, itu gimana, Prof? Saya sih dulu kuliah nggak pernah ada perundungan ya. Dialami sendiri maupun lihat juga nggak pernah? Saya nggak pernah ada perundungan. Gitu, dulu saya menikmati pendidikan itu, kalau misalnya ada instruksi dari senior, saya anggap
instruksi biasa-biasa saja. Karena memang masih dalam tahap wajar. Misalnya senior minta kita pasang infus, senior waktu di kamar operasi minta kita untuk melakukan asistensi. Itu saya kira wajar-wajar saja. Baik waktu saya mahasiswa maupun setelah saya mengambil pendidikan PPDS, saya anggap saya tidak pernah mengalami perundungan. Artinya yang Prof Dante alami itu senioritas dalam hal berhubungan dengan pendidikan gitu ya Prof ya? Iya, senioritas berhubungan dengan pendidikan saya anggap tidak merupakan perundungan, tapi selama itu dalam kisi-kisi yang benar, ada transfer ilmu, ada pendidikan berjenjang, ada pengalihan keahlian, untuk disuruh sama senior itu sebagai hal yang wajar, selama itu tidak berlebihan. Tapi kalau sampai berlebihan tentu kita anggap sebagai perundungan. Kalau Prof tidak mengalami perundungan atau tidak pernah tahu gitu ya dalam lingkungan belajar Prof saat itu, apakah di masa itu memang belum ada atau kebetulan tidak ketemu saja atau gimana? Ada sih perundungan yang saya lihat, tapi bukan di departemen saya. Oke. Contohnya, Prof? Di departemen lain saya lihat, saya sudah tidak usah sebutkan departemennya. Itu juniornya itu harus sediain makanan yang enak buat para seniornya. Sepertinya itu juga dialami oleh Dokter Risma. Mungkin ya. Iya. Ini kan kita masih tunggu konfirmasi dari kepolisian. Nah, mereka menyediakan makanan yang enak untuk para seniornya, untuk junior-junior yang baru. Nah, itu salah satunya yang saya lihat di departemen lain, tapi bukan di departemen saya. Sikap dari institusi sendiri, baik universitas maupun rumah sakit tempat magang dokter itu saat itu bagaimana, Prof? Ini karena biasanya terjadi pada malam hari ya. Mungkin manajemen waktu itu tidak tahu bahwa ini berjalan. Tapi setelah tahu, saya evaluasi belakangan proses itu tidak berjalan di departemen yang saya maksud tadi. Saya sudah tanyakan langsung ke KPS-nya, Kepala Program Studi Pendidikannya, dan Kepala Program Studi Pendidikannya menyatakan bahwa yang dulu pernah saya lihat dan saya amati sekarang sudah tidak berlaku lagi di departemen tersebut. Tadi Prof sempat singgung soal dulu ada pengalaman tahu ada perundungan di departemen lain begitu, tapi kurang terpantau pada saat itu karena terjadi pada malam hari. Nah, kalau ngomong soal malam hari ini Prof, jadwal kerjanya dokter yang sedang PPDS itu sebenarnya bagaimana Prof, menurut aturan? Jadi yang dulu pernah saya alami ya, sekolah PPDS itu pagi kita ini tahap 1 nih, tahap yang paling awal. Kita itu kerja di ruangan, memeriksa pasien. Nanti sampai kira-kira jam 3. Setelah jam 3 kita dapat tugas jaga malam. Itu secara bergiliran, tergantung. Kalau 10 orang satu rombongan berarti ada tahap 1 yang ada 10 orang, jadi setiap 10 hari sekali. Itu dapat tugas jaga malam. Jaga malam itu sampai besok pagi lagi. Besok pagi lagi kita kerja lagi di ruangan. Gimana menjaga kesadaran tetap maksimal, kemudian dalam pelayanan kepada pasien gitu Prof? Kan itu jam kerja yang cukup panjang ya? Nah itu strateginya. Jadi waktu kita bekerja itu kita bekerja secara tim, tim jaga. Misalnya saya bekerja di unit gawat darurat, ada tim 5 orang. Nanti kita ke bagian tidur tuh, jadwal tidur. Jadwal tidurnya gantian. Ada jam tidur jam segini sampai jam segini, yang lainnya jaga. Nanti ada jam tidur lagi jam segini, yang lainnya jaga dan sebagainya. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya kita tetap fit, tetap bisa menjalankan tugas, tapi tetap juga bisa istirahat. Itu pintar-pintar yang ngatur aja sebenarnya. Dalam tim ya? Dalam tim. Oke. Kalau soal tidur bisa diatur. Nah soal kegiatan lain misalnya makan dan sebagainya. Karena ada informasi bahwa Dr. Aulia Risma ini sampai tidak bisa ke kantin dan sebagainya. Kebetulan saya juga lumayan suka pantau netizen nih ngomong apa gitu. Kebetulan netizennya juga bukan netizen yang awam semua gitu. Ada yang memang juga berasal dari background kedokteran dan mereka bilang iya nih gini gitu. Penjelasannya gimana Prof? Saya sih waktu itu bisa makan aja. Gitu ya? Makan aja. Ya asal izin sama senior,
pasiennya sedang tenang, terus nggak ada masalah. Bahkan kalau di beberapa rumah sakit yang stase jaga di ruangan, kita disediakan makanan. Disediakan makanan oleh rumah sakit, diantarin di kamar, terus kita makan di ruang jaga. Di setiap bangsal tuh ada tempat tidurnya buat kita, ada tempat makannya, cuma disediakan terus kita makan. Jadi nggak ada masalah. Memang kalau mau ke kantin, mau keluar, ada beberapa, kita kadang-kadang bosan makan rumah sakit, kita keluar dari rumah sakit, yang penting kita minta izin ke senior dulu supaya pasien yang kita sedang evaluasi itu tetap teramati dengan baik. Bagaimana memastikan bahwa kondisi ideal yang Prof alami dulu pada saat studi itu juga terus berjalan sampai sekarang, Prof? Yang penting adalah niat dan ide dasarnya, bahwa sistem pendidikan dalam hal ini senioritas bukan untuk memberikan keuntungan secara pribadi. Itu yang paling penting. Kalau digunakan untuk mencapai keuntungan pribadi, mendapatkan kenikmatan pribadi, dan egoisme sektoral sendiri-sendiri, maka itu akan jadi perundungan. Tapi selama itu dimasukkan ke dalam satu pekerjaan teamwork, maka tidak akan menjadi perundungan. Bagaimana pula memastikan setiap orang yang ada dalam lingkungan pendidikan ini punya konsep yang sama seperti Prof? Sebenarnya soal budaya ya. Soal budaya kita di dalam departemen tersebut. Kalau budaya departemennya bagus ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Bagaimana memastikan supaya setiap departemen itu punya niat yang tulus begitu? Dengan adanya kasus perundungan yang laporannya kita terima, maka kita harus melakukan supervisi secara vertikal untuk yang sekarang. Karena maraknya kasus perundungan yang sekarang terjadi. Dan ini kita awasi. Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap rumah sakit. Rumah sakit melakukan pengawasan kepada peserta didik secara langsung. Itu harus kita lakukan secara berjenjang. Dan juga universitas, tempat dia sekolah juga melakukan evaluasi dan melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga model-model perundungan tidak terjadi. Jadi semua pengawasan dari semua kolaborasi di semua tingkat sektoral mesti ada. Itu akan membuat sistem perundungan tidak akan terjadi. Pengawasannya sudah, evaluasinya dan sanksinya bagaimana, Prof? Sanksinya kita sudah sampaikan, kita akan tegas, kita akan memberhentikan, bahkan sudah ada yang kita berhentikan dokter di rumah sakit tertentu sehingga dia tidak bisa melakukan pelayanan lagi. Tidak cuma satu, ada beberapa sehingga dia tidak bisa melakukan tugas di rumah sakit. Kalau perlu nanti sampai perundungan ini mengakibatkan, membahayakan yang dirundung, maka kita juga bisa cabut surat izin prakteknya. Kaitannya kembali lagi ke kasus kaitan dengan Dr. Risma Aulia, ini dekan dari Undip itu dinonaktifkan saat ini mungkin sementara ya izin prakteknya. Itu bagaimana penjelasannya, Prof? Jadi nanti apakah kita terkait juga dengan yang tadi? Ya, jadi kita ingin kepolisian melakukan investigasi yang lebih independen supaya tidak terjadi proses campur tangan yang berlebihan. Maka sementara kita nonaktifkan dalam proses pelayanan dulu. Nanti setelah ada laporan kepolisian, kalau misalnya memang tidak terjadi apa-apa, bisa kita aktifkan kembali. Tadi yang soal penonaktifan sementara dekan sudah dijawab oleh Prof. Kalau untuk prodi PPDS anestesi di Undip sendiri itu juga kabarnya dinonaktifkan juga. Berapa lama? Kemudian bagaimana nasibnya? Kelanjutannya bagaimana nasib mahasiswa dokter spesialis dokter PPDS yang ada? Boleh dijawab, Prof. Tapi mungkin sambil kita jalan-jalan ke kantor Prof, saya mau sekalian lihat-lihat, boleh? Boleh. Kita akan kembali di One on One sesaat lagi.